Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, penuh semangat, bersukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami dalam berbagai keadaan yang kami alami. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan memberikan kekuatan serta pertolongan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti akan setiap kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-14. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 14 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengungkapkan satu kebenaran di sini, bahwa setiap orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan dapat mengandalkan Tuhan sebagai tempat berlindung. Orang-orang dapat mengejek dan menghina orang-orang benar yang tertindas dan yang dalam kesukaran, tapi Tuhan menjadi perlindungan dan pertolongan baginya. Orang-orang fasik, terutama mereka yang menindas dan memanfaatkan orang lain, bisa saja menggagalkan rencana yang dibuat oleh orang yang miskin, lemah atau menderita, dan hal ini bisa melemahkan iman dan membuat kita putus asa. Namun Alkitab jelas menyatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan apapun luput dari hukuman. Ada pembalasan bagi setiap perbuatan jahat yang dilakukan setiap orang, dan ada pembelaan serta pertolongan yang tersedia bagi orang-orang yang percaya. Dalam ayat ini saudara, Daud menyebut Tuhan sebagai tempat berteduh. Dalam terjemahan Alkitab kita disebut dengan tempat berlindung. Tempat berteduh yang dimaksud dalam ayat ini adalah tempat kemana orang pergi untuk mencari keselamatan di saat ada bahaya atau bencana. Di beberapa wilayah Amerika yang sering dilanda tornado, rumah-rumah yang ada di sana dilengkapi dengan tempat berlindung bawah tanah agar mereka dapat aman dari serangan badai tornado. Ibarat seperti inilah saudara yang dimaksud dengan Tuhan sebagai tempat berteduh. Setiap kita yang percaya dapat bersukacita karena mengetahui bahwa Tuhan mengerti penderitaan kita. Dia tahu apa yang kita alami dan bagaimana perasaan kita. Dan Tuhan bekerja untuk menolong kita dari segala hal yang mengancam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 10 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Pengibaratan ini menunjukkan bahwa kita yang percaya adalah orang-orang yang begitu rentan dan lemah dalam menghadapi bahaya dan ancaman dari orang-orang dunia ini. Setiap kita yang percaya perlu mengerti bahwa kita terekspos secara terbuka terhadap berbagai strategi dan niat jahat manusia dan terutama iblis. Tapi menghadapi semuanya itu, kita tidak perlu takut dan tidak perlu patah semangat. Orang-orang bisa saja mempunyai rancangan jahat terhadap kita, tapi kita ada dalam perlindungan Tuhan. Orang-orang bisa mengolok-olok dan mengejek, serta merendahkan, bahkan melakukan berbagai upaya untuk menindas diri kita. Tapi akan nyata pembelaan Tuhan yang tersedia bagi setiap kita, orang-orang benar. Pesan firman Tuhan dalam Mazmur 14 ayat 6 ini buat kita semua adalah, karena Tuhan perlindungan bagi kita, maka pertama, tidak perlu kita gentar dan takut menghadapi berbagai situasi, tantangan dan ancaman dari manusia di dunia ini. Jangan jadi orang yang takut pada manusia, tapi takutlah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, percayakanlah segala sesuatunya dalam hidup kita kepada Tuhan. Dalam kesukaran, penindasan dan tekanan yang kita alami,
berharaplah selalu kepadanya. Yang ketiga, saudara, manusia bisa merancangkan yang jahat terhadap kita, tapi Tuhan dapat menggagalkannya dan menjadikan rencana Tuhan yang baik yang terjadi atas kita. Tuhan dapat mengubahkan yang tidak baik menjadi kebaikan. Tuhan dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Dan yang keempat, saudara, orang-orang mungkin akan menertawakan kita dalam waktu yang sementara, tapi akan nyata pertolongan Tuhan pada waktunya yang akan mengangkat kita untuk membungkam mulut orang-orang yang memusuhi diri kita dan yang membenci Tuhan. Mari selalu setia dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, tetap berharap kepadanya. Tuhanlah tempat kita berteduh. Tuhanlah tempat kita berlindung. Jangan takut, tapi jalani hidup ini dengan iman dan keberanian, karena Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang memberikan kami sukacita dan kekuatan, karena kami menyadari bahwa Engkau, Tuhan, adalah tempat perteduhan kami. Engkau tempat kami bernaung dan berlindung. Di dunia ini ada banyak hal yang mengancam diri kami, dan ada orang-orang yang berniat jahat terhadap kami, tapi kami dapat menemukan kedamaian, keamanan dan ketenangan di dalam Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, untuk selalu hidup dalam kasih karunia-Mu, berpegang pada firman-Mu, dan Tuhan menolong kami, menjauhkan kami dari segala rancangan dan niat jahat manusia, dan membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, rancangan-Mu yang indah dan sempurna. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan halaukan setiap kuasa kegelapan, niat-niat orang jahat yang hendak mengganggu kami. Kami tenang di dalam Tuhan, kami aman di dalam-Mu. Engkaulah tempat perteduhan dan perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam-Mu kami bersuka cita, hati kami penuh damai sejahtera, ketenangan dan kelegaan. Di sepanjang malam ini Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu, berkati kami dan lindungi kami dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan, setiap permohonan doa, setiap persoalan yang kami hadapi, agar Tuhan melawat setiap kami. Engkau mengerti setiap persoalan kami, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami alami pertolongan, kami alami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kami, dalam perkataan, pikiran, perbuatan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami selalu untuk berada dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.